Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Jamaah sekalian, teman-teman generasi milenial dan Gen Z yang dirahmati Allah, alhamdulillah, gak terasa kita sudah menginjak hari ke-6 puasa. Biasanya di fase ini tubuh kita mulai ngasih sinyal-sinyal kelelahan yang luar biasa. Bangun sahur rasanya berat, siang hari bawaan yang nguap terus, dan kasur tiba-tiba jadi tempat yang punya gravitasi paling kuat di bumi. Akhirnya banyak dari kita yang memilih buat mengaktifkan mode beruang hibernasi. Habis subuh tidur, bangun-bangun pas zuhur buat sholat, itu pun sambil meremlek. Terus lanjut tidur lagi sampai asar. Pas ditanya sama orang tua atau teman, kenapa tidur terus, dengan penuh rasa pede kita ngeluarin senjata andalan. Loh, tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Nah, mari kita bedah fenomena kaum rebahan Ramadan ini. Beneran berpahala atau cuma kedok buat nutupin rasa malas kita? Teman-teman, hadis yang sering banget kita kutip buat defense atau membela diri saat ketahuan tidur seharian bunyinya begini: naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, faktanya banyak ulama pakar hadis termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam Baihaqi yang menyatakan bahwa sanad hadis ini dhaif atau lemah. Bahkan ada yang menyebutnya palsu. Kalaupun kita ambil makna baiknya, maksud dari ibadah di situ adalah tidur untuk menghindari maksiat. Misalnya, daripada melek tapi dipakai buat ghibah, main slot atau nonton yang nggak benar, ya mending tidur. Tapi menjadikan tidur sebagai kegiatan utama seharian penuh jelas menyalahi spirit Ramadan itu sendiri. Coba bayangkan, kalau kita puasa dari subuh jam 4 pagi sampai maghrib jam 6 sore, total kita punya waktu sekitar 14 jam. Masa dari 14 jam emas itu 10 jamnya dipakai buat ngorok dan ilaran? Kan sayang banget. Padahal banyak peristiwa super penting dalam Islam dan sejarah umat manusia yang justru terjadi di bulan suci ini. Misalnya Perang Badar, pertempuran terbesar umat Islam di masa itu. Kemudian Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, semuanya terjadi saat lagi panas-panasnya siang hari di bulan Ramadan. Semuanya penuh perjuangan dan produktivitas tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kita untuk tetap bergerak dan beramal. Dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin dan akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini powerful banget. Allah menyuruh kita beramal, i'malu, bukan rebahan. Allah ingin melihat karya dan usaha kita, bukan sekedar melihat kita berpuasa tapi useless. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang bahaya membuang waktu luang. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terperdaya atau merugi di dalamnya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang yang menghabiskan harinya buat rebahan luang pas puasa adalah living proof atau bukti hidup dari orang-orang yang tertipu sama waktu luang yang dikasih oleh Allah. Rugi kuadrat jadinya.
Ini yang paling sering terjadi. Saking nyenyaknya mode beruang hibernasi, banyak yang bablas, nggak bangun pas azan zuhur dan asar berkumandang, baru melek pas maghrib gara-gara nyium wangi kolak pisang ibunya. Teman-teman, hukum berpuasa itu wajib, tapi mendirikan sholat itu tiang agama. Enggak mungkin kita ngejar pahala sunnahnya puasa atau pahala tidur tadi, tapi malah mengorbankan kewajiban sholat fardu kita. Dosa meninggalkan satu sholat fardu jauh lebih besar daripada pahala nahan lapar seharian. Karena itu, biar puasa kita tetap produktif, tapi badan gak hancur lebur, ada beberapa hal yang bisa kita praktikkan. Yang pertama, praktikkan qailulah, yang artinya tidur siang sunnah. Islam itu agama yang paham banget sama capeknya fisik manusia. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidur siang atau qailulah sebelum atau sesudah zuhur. Cukup 15-30 menit aja, efeknya akan segar di badan setara dengan tidur berjam-jam. Yang kedua, cicil target harian Ramadan. Bangun tidur, ngaji 1 lembar. Habis bersih-bersih kamar, dengerin murotal 1 juz. Cicil sedekah 1000 perak via scan QRIS masjid. Pokoknya ada progres tiap harinya. Yang ketiga, bantu orang tua siapin buka. Nah, daripada cuma nungguin azan sambil goleran nunggu makanan jadi, mending ikut ke dapur cuci piring atau potong sayur. Pahala puasanya dapat, kemudian pahala birrul walidain juga unlock. Oleh karenanya, mari kita buang mindset bahwa puasa itu melemahkan dan melegalkan kemalasan. Ubah niat rebahan kita hari ini jadi sebuah gerakan perubahan mulai dari diri kita sendiri. Semoga puasa kita hari ini dicatat sebagai puasa hamba-hamba Allah yang produktif dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya Gunia rahmat Allah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.